Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fid din, sahabat Nasta Global Utama yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan, sehingga pada kesempatan siang hari ini kembali kita bertemu di dalam kajian Imtak Nasta Group, dalam kajian peningkatan iman takwa Nasta Global Utama, yang semoga dengan ini kita benar-benar menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mempelajari dan beramal dengan ajaran Islam sampai akhir zaman. Dalam kajian khusus, ya, edisi khusus dalam kajian siang, yaitu kita membahas seputar pengurusan jenazah, ya, bagaimana mengurus jenazah, melihat yang namanya kematian, ya, tetap dan selalu ada dan tidak mengenal waktu dan umur, kapan dan di mana, ya, maka penting kiranya kita untuk mempelajari, mengetahui bagaimana praktek, bagaimana ilmu yang sebenarnya seputar memandikan, mengkafani, menyolatkan dan menguburkan jenazah ini. Di lain sisi juga kita, ya, dengan pelajari ini terkadang menambah iman kita, ya, lebih yakin bahwa kita benar-benar akan mati juga, ya, benar-benar akan mati, dan kita melihat saudara-saudara kita yang dikuburkan, yang dimandikan, meninggal dunia, dan kita akan sama seperti mereka itu. Dan di sisi lain juga melihat, ya, bahwa proses memandikan, mengkafani, menyolatkan, menguburkan ini dianggap sesuatu yang terlalu sakral, sehingga, ya, seakan-akan dia pekerjaan orang-orang khusus, ya, yang tidak boleh ditekuni, dilakukan oleh orang biasa. Padahal, ya, proses ini sederhana. Bahkan orang yang seharusnya menangani proses ini, ya, untuk kemaslahatan jenazah, ya, dan dia menambah iman dia, ternyata dia terhalang, tidak bisa. Kenapa? Dia menganggapnya sebagai persoalan yang menakutkan, atau tugas yang tidak boleh sembarangan orang dan semisal itu. Padahal, ya, semua orang berhak, semua orang boleh, semua orang bisa untuk menjalankan tugas ini, ya. Dia hukumnya wajib, namun wajibnya wajib kifayah, fardu kifayah seorang muslim mengurusi jenazah saudara seimannya. Baik, maka kita mulai, ya. Di situ disebutkan di dalam lembaran pertama teori pengurusan jenazah. Baik, Putra membaca.
biar putra tambah yakin, tambah kuat iman. Semuanya dapat giliran membaca ya. Dan ingat ikhwan, nanti akan ada praktek memandikan, praktek mengkafankan. Semuanya dapat giliran memandikan, mengkafankan. Bagaimana memandikan jenazah? Bagaimana mengkafani jenazah? Bagaimana menjadi imam sholat jenazah? Bagaimana menguburkan jenazah? Ya, 4 poin ini akan menjadi bahasan kita sampai tuntas. Semua karyawan karyawati harus bisa ya memandikan, mengkafani. Ya. Bagi laki-laki menyolatkan menjadi imam atau menguburkan jenazah bagi laki-laki ini. Nah, jadi nanti akan disiapkan ya, disiapkan jenazahnya apa berupa boneka atau apa nanti, kemudian kain kafan, semuanya berlatih ya untuk mengurusi kewajiban kifayah ini. Baik, silakan putra membaca. Teori pengurusan jenazah. Berkaitan dengan masalah pengurusan jenazah, ada 4 kewajiban terhadap jenazah yang mesti dilakukan oleh orang yang hidup. 4 hal ini dihukumi fardu kifayah, artinya harus ada sebagian kaum muslimin yang melakukan hal ini terhadap mayit. Jika tidak, semuanya terkena dosa. Baik, ini namanya fardu kifayah. Ya, jadi mengurusi jenazah, memandikan, mengkafankan, menyolatkan, menguburkan, hukumnya fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Sebuah kewajiban yang jika dilakukan oleh sebagian orang yang layak melakukannya, maka gugur dosa bagi yang lainnya. Ya, gugur dosa bagi yang lainnya. Ini fardu kifayah. Ada fardu ain. Apa itu fardu ain? Kewajiban yang wajib dikerjakan oleh setiap individu, itu fardu ain. Ada fardu kifayah, maka cukup dilakukan oleh sebagian orang yang layak, yang tepat, ya ahli di bidang tersebut, maka sudah gugur kewajiban atau dosa bagi yang lainnya. Maka dia adalah fardu kifayah. Baik, berikut ini namanya fardu kifayah. Lanjut. Lanjut ke ya, siapa? Ahmad, tafadhol. 4 hal yang mesti dilakukan terhadap mayit oleh yang hidup adalah: 1. Memandikan, 2. Mengkafani, 3. Menyolatkan, dan menguburkan. 4 hal di atas hanya berlaku pada mayit muslim. Adapun mayit kafir tidak disolatkan, baik kafir harbi maupun zimmi. Boleh memandikan orang kafir, namun cuma dalam 2 keadaan, dan wajib mengkafani kafir zimmi dan menguburkannya. Tetapi hal ini tidak berlaku bagi kafir harbi dan orang yang murtad. Adapun orang yang mati dalam keadaan ihram, sedang berumrah atau berhaji, jika dikafani, maka kepalanya tidak ditutup. Baik, disebutkan 4 kewajiban ya kita kepada mayat ini. Ada pertama memandikan, ya, kedua mengkafankan, yang ketiga menyolatkan, ya, dan yang keempat menguburkan. Ini kewajiban kita yang hidup kepada jenazah, kepada orang yang meninggal dunia. Ini tentunya bagi orang muslim. 4 ini bagi orang muslim. Orang kafir maka tidak disolatkan, baik kafir harbi maupun kafir zimmi. Apa itu kafir harbi? Kafir yang memerangi kita, harb, ya, dalam peperangan terjadi perang kita dengan mereka, maka nggak usah disolatkan, ya, jenazah atau korban-korban terbunuh dari mereka misalkan dalam peperangan. Atau zimmi, kafir yang ada ikatan, ya, perjanjian kita dengan mereka, damai, ya, maka meninggal dunia misalkan di negeri kaum muslimin, maka tidak usah disolatkan. Adapun memandikan, maka boleh memandikan orang kafir, namun cuma dalam 2 keadaan, ya, dan wajib mengkafani kafir zimmi dan menguburkannya. Jadi apa? Mereka dikafankan dan juga dikuburkan. Siapa yang menguburkannya? Ya, tentu ini oleh kerabatnya, kerabat orang kafir tersebut. Serahkan kepada kerabatnya atau serahkan kepada
ahli agama mereka tersebut. Ya. Kemudian disebutkan di situ, tetapi hal ini tidak berlaku pada kafir harbi dan orang yang murtad. Ya, tidak berlaku bagi mereka tersebut. Adapun orang yang mati dalam keadaan ihram, muslim ya, muslim ihram sedang berumrah atau berhaji, jika dikafankan maka kepalanya tidak ditutup. Ya, tidak ditutup. Dibiarkan dalam kondisi terbuka karena dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan demikian nanti. Orang yang sedang berihram, berhaji atau berumrah misalkan, qadarullah meninggal dunia di sana karena padatnya orang bersa'i atau bertawaf atau wukuf di Arafah dan semisalnya, lalu dia meninggal dunia. Ya. Allah takdirkan demikian. Maka disebutkan apa? Kepalanya tidak ditutup. Baik. Memandikan mayat. Lanjut. Fajar. Ada dua mayit yang tidak dimandikan. Yang pertama orang yang mati dalam medan perang. Baik. Yang pertama, jadi ada dua mayat yang tidak dimandikan. Yang pertama siapa? Mati syahid dalam medan perang. Ini tidak usah dimandikan. Langsung dikuburkan. Ya, dengan pakaian dia, dengan darah dia, ya, dan semacam itu. Nah, ini sebagian pendapat ulama demikian. Karena dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dalam keadaan darah itu harum di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bukti dia berperang di jalan Allah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berangan-angan, aku berangan-angan dihidupkan oleh Allah, kemudian hidup lalu berperang mati, kemudian dikuburkan, hidup lagi, kemudian berjihad, mati, hidup dan seterusnya kata Rasulullah. Saking besarnya keutamaan orang yang mati syahid sehingga nggak butuh dimandikan. Yang kedua, janin yang belum mengeluarkan suara tangisan. Ini menurut mazhab Imam Syafi'i. Sedangkan menurut mazhab Imam Ahmad yang tidak perlu dimandikan adalah janin yang keguguran di bawah 4 bulan. Iya. Jadi terjadi perbedaan ulama ya tentang menguburkan janin atau memandikan janin yang belum mengeluarkan suara tangisan. Ya, jadi lahir tidak menangis. Dalam pendapat Imam Syafi'i, ya anak tersebut tidak dimandikan. Namun dalam pendapat Imam Ahmad ibn Hanbal bahwa jika dia janin keguguran di bawah 4 bulan, adapun 4 bulan ke atas ya keluar terlahir kondisi demikian atau keguguran meninggal dunia, ya maka tetap dimandikan. Kenapa? Dia sudah jadi manusia, sudah ada rohnya, sudah lengkap anggota tubuh dia, maka dihukumnya hukum manusia dewasa. Ya, hendaklah dimandikan, dikafankan, lalu dia dikuburkan. Baik. Kemudian disebutkan kaitan dengan berikut di situ kelanjutannya Mayit disiram lamda. Oh. Silakan. Mayit disiram dengan Pada paragraf berikutnya ya. Mayit disiram dengan bilangan ganjil, yaitu boleh 3, 5 kali siraman atau lebih dari itu. Namun jika mayit disiram dengan sekali siraman saja ke seluruh badannya, maka itu sudah dikatakan sah. Baik. Jadi memandikan, lihat di sini sederhana saja ya. Memandikan mayit itu, ya kata beliau bahwa mayit disiram dengan bilangan ganjil. Itu boleh 3, 5 kali siraman dan seterusnya. Namun jika jika mayat disiram dengan sekali siraman saja ke seluruh badannya, maka itu sudah dikatakan sah. Jadi diguyur sekali saja, ya, atau digosok misalkan langsung disiram, lalu setelah itu dikafankan, selesai. Itu ya standar sahnya. Lihat sederhana kan? Jadi enggak butuh tata cara yang khusus. Ini kaitan dengan standar sah. Kaitan dengan standar sah. Sudah sah cara demikian itu. Ya, sudah dikatakan sah. Baik, berikutnya. Pada siraman pertama diperintahkan diberi daun sidr
atau bidara dan saat ini boleh diganti dengan air sabun. Sedangkan pada siraman terakhir diberi kapur barus. Baik. Tadi kita mengatakan bahwa dengan anggapan disunnahkan ganjil 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Maka siraman pertama itu dengan apa? Daun sidr, daun bidara. Ya, daun bidara itu hancurkan ya, ditumbuk gitu ya, daun bidara muda, atau sekarang mungkin ada yang jual yang sudah dalam bentuk serbuk gitu ya, lalu dilarutkan dalam air hangat, lalu dicampur dengan air dalam satu bak yang besar misalkan, yang memang disiapkan untuk memandikan jenazah itu ya, itu boleh. Atau lebih baik lagi yang masih segar, petik ya, petik lalu ditumbuk, lalu secukupnya saja, lalu larutkan di dalam air yang akan digunakan untuk memandikan jenazah. Ini siraman pertama, pakai daun ya, air dan dicampur dengan daun bidara tadi. Namun jika tidak ya, maka dengan sabun yang ada, sabun sudah cukup. Sabun apa saja, tidak ada khusus sabun jenazah, boleh pakai Lifebuoy apa namanya itu, Gift atau misalnya Nuvo ya, sabun colek untuk piring ya. Baik. Nah, jadi demikian ya dalilnya. Disebutkan bahwa Nabi SAW mengatakan igsiluhu bima'in wasidr, cucilah dengan air dan daun bidara. Ini dahsyatnya daun bidara ini, karena dia Nabi sebutkan dalam hadis ini, maka terkadang dipakai dalam banyak ritual dan menjadi daun suci dia ini, keramat daun bidara oleh sebagian orang. Bahkan sampai dia kalau jika ada orang yang kerasukan jin setan, maka daun bidara dilarutkan dalam air, ditumbuk, kemudian disemprotkan ya, semburkan ke mata orang tersebut, maka jinnya akan berontak, akan berbicara dan marah dan merasa terbakar dan semisal itu ya. Namun memang tidak ada sunnahnya nanam daun bidara di rumah-rumah ya. Yang menjadi sunnah daun bidara untuk mandi, untuk mengusir jin ya, atau ya obat tadi ya. Jadi orang yang terkena jin santet semisal itu, maka jika sudah sulit pengobatannya, maka dianjurkan mandi pagi sore daun bidara ya. Ada orang disihir misalkan, maka siapkan daun bidara untuk mandinya pagi dan sore. Itu obat luar biasa ya. Barangkali antum jika ingin nanti jinnya akan keluar, coba mandi daun bidara nanti sore. Kalau antum panas atau ada gerakan-gerakan di tubuh, berarti ini kayaknya punya jin. Stres nggak apa-apa. Gangguan jiwa, gangguan jiwa atau jin. Memang ada gangguan jiwa yang bukan jin, ya. Ada yang disebabkan oleh jin juga, ya, disebabkan oleh jin, tapi bisa diobati dengan cara mandi dengan daun bidara, tidak masalah. Ya, diperdengarkan Al-Quran atau mandi daun bidara. Baik. Jadi sekedar ditanam di rumah nggak manfaat. Jadi orang banyak menanam, dikiranya dengan menanam jin nggak datang. Salah. Iya. Sama dengan Al-Quran. Silakan tempel Al-Quran seluruh tembok kita. Tapi kalau nggak dibaca, nggak diamalkan, rumah itu penuh jin. Ya, jadi demikian. Jadi bukan hanya sekedar ditanam, tapi dipakai mandi. Baik. Kemudian disebutkan di situ, ya, lanjut berikutnya atau dari online, coba akhuna EDS ya. Sudah dibagikan, Gus? Oh ya, silakan. Urutan siapa saja yang memandikan jenazah. Nanti rinciannya tentang praktek memandikannya. Silakan. EDS. Ya, urutan siapa saja memandikan jenazah. Silakan di situ dibaca.
dari kerabat dekat. Hukum asalnya laki-laki memandikan laki-laki, perempuan memandikan perempuan. Baik. Nah, jadi hukum asal laki-laki memandikan laki-laki, perempuan memandikan perempuan. Ya, jadi kenapa demikian? Tidak boleh. Jadi dalam agama kita, saudari kita itu muslim atau muslimah, ya, hidup matinya haram, harga dirinya haram, kehormatannya. Nggak boleh orang melihat kehormatan orang lain, ya, apalagi lawan jenis. Tidak boleh. Ya, maka hukum asal laki-laki memandikan laki-laki, perempuan memandikan perempuan. Ya, namun kemudian di situ disebutkan jenazah laki-laki didahulukan. Ya, silakan lanjut. Untuk jenazah laki-laki didahulukan 1 ayah, 2 kakek, 3 anak laki-laki, 4 cucu laki-laki, 5 saudara laki-laki, 6 anak laki-laki dari saudara laki-laki atau keponakan, 7 paman atau saudara ayah, 8 anak laki-laki dari paman atau sepupu, 9 laki-laki yang masih punya hubungan keluarga dekat, 10 laki-laki yang tidak punya hubungan keluarga dekat, 11 istri, 12 wanita yang masih punya hubungan mahram. Baik. Ini urutan. Jadi yang pertama, yang berhak, yang lebih layak memandikan jenazah adalah bapaknya. Ya, bapaknya. Jika bapaknya nggak ada atau bapaknya mewakilkan, maka kakek. Ya. Jika kakek nggak ada, ya, atau diwakilkan, maka kakek mewakilkan kepada anak laki-laki, anak si mayat maksudnya, ya, anak mayat. Ya. Atau tidak ada anak, maka cucunya. Tidak ada cucu, maka saudara laki-laki. Ya. Maka artinya di sini kita nih kaum muslimin itu punya hak. Ya, dia dalam urutan orang yang berhak memandikan. Jangan ketika ada kerabat meninggal dunia langsung panggil kiai atau orang yang khusus mengurus jenazah. Tidak. Kita dulu, orang-orang terdekat ini, ayah, kakek, ya, anak laki-laki, cucu laki-laki dan semisalnya. Tapi boleh orang lain, tidak masalah. Boleh-boleh saja. Namun ya afdolnya adalah orang-orang ini. Kenapa demikian? Karena mereka lebih kasih sayang, lebih rahmat kepada jenazah. Karena jenazah ini adalah mungkin saja ya orang yang punya aib, terlihat aibnya ketika dimandikan. Maka jika orang-orang terdekat ini, dia akan menutup aibnya. Dia tidak akan berbicara tentang anaknya, tentang bapaknya, tentang kakeknya, aib yang mungkin dilihat ketika dia memandikan jenazah itu. Ya, namun kalau orang lain mungkin akan bercerita. Ya, nggak ada beda kasih sayang, rasa rahmat, rasa peduli, rasa iba. Ya, kita kerabat kita dengan orang lain ke kita itu beda. Ya, ngerasa dia nggak kenal, maka ada cerita aja. Kemarin saya memandikan jenazah, kata dia di Mampang, masya Allah jenazahnya itu kok api dari mulutnya. Ternyata dia sariawan. Ya, kata dia, ternyata kok padahal tadi masih hidupnya matanya 2. Kenapa dimandikan kok cuma 1? Diceritakan ke orang-orang, enggak boleh. Ya. Dia mengatakan, kok warna kulitnya kok berubah ya, kok jadi agak hitam ya, kok jadi kuning ya, dan semisal itu. Enggak boleh, itu aib. Makanya disebutkan oleh para ulama ada urutannya. Maka kita nih, ya mungkin suatu ayah kita meninggal dunia. Ya kan? Atau mungkin anak kita meninggal dunia, atau mungkin saudara kita meninggal dunia. Jangan serahkan proses pengurusannya kepada orang kita. Lebih hibah, lebih sayang, lebih bisa menutup auratnya, bisa menutup aib-aibnya ya kita. Maka disebutkan oleh para ulama kita demikian. Ya. Kemudian di situ anak laki-laki, ya. Kemudian cucu laki-laki, jika yang meninggal dunia itu seorang kakek, maka cucunya memandikannya. Saudara laki-laki, ya, coba kita ini dulu kalau kakek ayah kita meninggal dunia, kita nggak pernah menyentuh orang yang memandikan, ya kan? Orang lain memandikannya, padahal kita punya hak untuk mengurusi ya mereka tersebut. Kemudian paman, saudara ayah, ya, atau anak laki-laki dari paman tersebut, atau laki-laki yang masih punya hubungan keluarga dekat dengan kita, sepupu 1 atau 2 dan semisal itu.
ya, atau laki-laki yang tidak punya hubungan keluarga dekat, ya, laki-laki yang tidak punya hubungan keluarga dekat, ya, laki-laki muslim, artinya laki-laki muslim orang jauh nggak apa-apa, ya. Lihat dia nomor 10 urutannya, ya, artinya nomor 10 ini siapa? Orang yang kiai atau orang yang biasa disuruh mengurus, nomor berapa? Dia nomor 10. Ternyata kakek kita, ayah kita, anak kita, cucu kita, saudara kita lebih berhak nomor 1, 2 dan urutan-urutan pertama. Lihat ikhwan, ya. Kemudian baru istri, ya, istri yang memandikan kita, sebagaimana Utsman, ya, berwasiat, ya, agar dimandikan istrinya, ya. Dan Aisyah juga mengatakan, seandainya aku tahu, kata Aisyah, maka niscaya aku akan berwasiat untuk dimandikan Rasulullah, atau aku yang akan memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam sebagian pendapat ulama kita, istri jika diwasiatkan oleh suaminya, tolong nanti yang memandikan saya ya istri saya, maka dia nomor 1, nggak boleh yang lainnya. Istrinya yang mengurusi jenazah dalam proses memandikan tersebut. Ya, atau dia nggak punya istri, nggak ada semua orang-orang yang di atas tersebut, laki-laki asing, kerabat karibnya nggak ada, anak nggak ada, ayah nggak ada, saudara nggak ada, maka wanita yang masih punya hubungan mahram, ya, mungkin bibinya, tantenya, sepupunya, dan sepupu tidak boleh karena bukan mahram, ya, dan semisal itu. Maka ini jenazah laki-laki, jenazah laki-laki. Kemudian jenazah perempuan. Lanjut, di situ ada Firman Syah, silahkan. Ya. Baik. Iya. Untuk perempuan, maka yang berhak, ya, untuk memandikannya wanita yang masih punya hubungan kerabat, ya. Apakah dia saudarinya, ibunya, gitu ya, atau saudari kandung, ya, atau sepupunya dan semisal itu, ya. Yang kedua, wanita yang tidak punya hubungan kerabat, wanita asing, nggak ada hubungan kekerabatan dengan si perempuan, si mayat tersebut, maka yang penting perempuan. Undang tim jenazah perempuan, ya, tim jenazah yang khusus mengurusi perempuan, maka diundang kaum perempuan semuanya. Yang ketiga, suami. Dalam mazhab Syafi'i, suami adalah urutan ketiga, ya. Nah, jika dia diwasiatkan, maka yang memandikan saya adalah suami saya nanti. Jika saya meninggal dunia, kata dia, maka suaminya berhak untuk memandikan, ya, jenazah tersebut. Namun dalam mazhab Syafi'i, suami urutan ketiga di dalam orang yang layak memandikan jenazah. Yang keempat, enggak ada wanita kerabatnya, enggak ada wanita lain yang non kerabat, suami juga enggak ada, maka laki-laki yang masih punya hubungan mahram, saudaranya, ya, bapaknya, ya, demikian. Jika memang tidak ada kondisi darurat, namun itu mustahil, ya, tapi mungkin saja terjadi dalam kondisi safar misalkan, ya, kondisi safar dalam perjalanan nggak ada orang kecuali hanya ada laki-laki, ternyata mahramnya, maka iya dibolehkan. Nah, ini untuk perempuan. Dan sama perempuan juga, ya, dalam hal ini adalah orang-orang terdekat dalam rangka apa? Menutup aib-aib yang mungkin muncul ketika dia memandikan jenazah tersebut. Nggak boleh dia bercerita. Makanya disyaratkan orang yang memandikan jenazah ini orang yang amanah, ya, orang yang amanah, dan pahalanya besar. Memandikan jenazah, dia nanti di hari kiamat kelak akan dimandikan oleh malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla dengan minyak wangi, ya, dan pahalanya besar orang yang memandikan jenazah ini. Dan dia juga akan menambah keimanan kepada Allah. Dia lihat saudaranya terkujur, lemas, nggak bisa apa-apa, meninggal dunia, maka dia akan menambah iman, akan bertobat kepada Allah, akan teringat mati juga, akan segera beribadah dan seterusnya itu. Maka besar keutamaannya memandikan jenazah ini. Namun sungguh aneh, ya, kita melihat ada orang yang kerabat meninggal dunia,
dia juga ikut memandikannya. Tapi begitu azan dikumandangkan, ke masjid enggak, sholat enggak, ini aneh. Ya, enggak menambah keimanan. Lalu kalau kematian aja di depan mata enggak menambah keimanan, maka apalagi yang bisa menegur orang itu kira-kira? Ya, sudah berkarat itu hati, dan itu banyak sekali. Ya, suami meninggal, istri meninggal dunia, saudara meninggal dunia, tapi enggak menambah iman, enggak menambah takut dia kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kita katakan khawatir orang itu sudah mati hatinya, tidak lagi bisa teringat kepada jalan Allah, kepada akhirat, kepada kebaikan, sekalipun ya nasihat terbesar yang bisa mengingat dia itu kematian nggak bisa mengubah diri dia. Maka bahaya ikhwan. Ya, bahaya sekali jika memang kematian sendiri nggak bisa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya di situ aturan siapa yang memandikan. Berikutnya Faisal. Ikra Faisal. Yang pertama di situ Yang pertama, disyaratkan untuk yang memandikan adalah muslim jika jenazah itu muslim. Iya, muslim hendaklah dimandikan oleh muslim. Nggak boleh diurus oleh orang non muslim. Ya, kenapa demikian? Karena hukum asal di dalam agama kita muslim itu adil. Muslim itu adil dia, walaupun sekarang banyak yang tidak adil. Sedangkan orang kafir tidak bisa dipegang amanah mereka. Ini dalam agama kita. Ya, maka orang kafir itu sering bercerita, mereka ingkar janji, mereka zalim, seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ahli kitab orang kafir itu mereka suka membatalkan perjanjian, mereka itu nggak menjaga rahasia, mereka nggak amanah. Lihat Rasulullah perang dengan orang-orang Yahud, orang kafir. Kenapa? Sebab perangnya karena mereka melanggar perjanjian, berkhianat. Mereka demikian. Maka dalam Islam nggak boleh jenazah muslim dimandikan oleh non muslim. Makanya ketika ada kasus seorang perempuan atau laki-laki mu'alaf ternyata direbut oleh pihak gereja atau non muslim, dimandikan, diurus oleh mereka, maaf nggak boleh. Ya, nggak boleh muslim diurus oleh orang non muslim. Ini yang pertama. Yang kedua, Faisal. Jika jenazah itu kafir, maka kerabat yang kafir yang lebih berhak untuk memandikan. Kemudian baru kerabat muslim. Iya. Jika dia orang kafir, maka yang memandikannya adalah kerabatnya yang kafir. Iya, dengan cara mereka. Iya, jika tidak ada maka muslim. Kerabat muslim boleh memandikannya. Ya, tentu saja namun tidak disolatkan. Ya, hanya dimandikan dan dikuburkan sebagai penghormatan kepada Bani Adam. Ya, kepada Bani Adam, bukan karena dia akan mendapatkan ampunan, tidak. Ya, hanya prosesi dunia yang menjadi hak kerabat. Baik, yang ketiga. Yang ketiga, si pembunuh jenazah tidak boleh memandikan jenazah. Ia tidak boleh memandikannya karena ia tidak berhak mendapatkan jatah waris. Baik, yang ketiga, ya kenapa dikatakan pembunuh jenazah? Ini dalam kasus orang yang orang yang bisa dalam kasus yaitu orang yang ingin segera mendapatkan harta warisan. Dia bunuh bapaknya, dia bunuh ibunya, dia bunuh saudaranya, dia bunuh anaknya. Tujuannya apa? Kata dia, agar dia segera mendapatkan harta warisan. Banyak terjadi di zaman kita. Orang bunuh bapaknya, suntik mati bapak itu, kemudian dia dapatkan harta warisan. Tanah sekian hektar, kebun sekian hektar, kendaraan mewah, rumah dan seterusnya dinikmatilah oleh dia dengan anak-anak istrinya. Ya, maka tentunya apa? Orang itu nggak berhak dapat warisan. Ya, batal warisannya. Kenapa? Dia membunuh. Ya, tujuan membunuhnya untuk dapat warisan segera. Maaf, Anda nggak mendapatkan harta warisan. Tidak mendapatkan harta warisan tersebut. Maka dia tidak boleh memandikan jenazah ini. Ya, tidak boleh memandikan jenazah. Bagaimana tahu kita dia bunuh dalam rangka mencari warisan? Ya, indikasi, ada indikator dia sengketa tentang warisan dan minta dan seterusnya, lalu dia bunuh waris tersebut. Baik, yang keempat. Jika tidak didapati untuk yang memandikan jenazah laki-laki selain perempuan bukan mahram,
atau tidak didapati yang memandikan jenazah perempuan selain laki-laki yang bukan mahram, maka memandikan jenazah menjadi gugur. Cukup dengan tayamum untuk menggantikan mandi. Hal ini dikiaskan seperti orang yang mandi yang tidak mendapati air. Iya. Yang keempat, jika tidak didapati untuk yang memandikan jenazah laki-laki selain perempuan bukan mahram, atau tidak didapati yang memandikan jenazah perempuan selain laki-laki yang bukan mahram, maka memandikan jenazah menjadi gugur. Cukup ditayamumkan saja, muka dan tangan, selesai. Ya, saking pentingnya kehormatan, nggak boleh laki-laki melihat aurat yang bukan mahram, tidak halal bagi dia. Insya Allah. Hidup matinya muslim itu, muslimah itu punya hak, ya, yang punya harga diri yang nggak boleh diterjang, nggak boleh dilanggar oleh lawan jenisnya. Apalagi hidupnya, ya, hidup matinya saudara-saudari kita nggak boleh sembarangan, ya, apalagi ya hidupnya, masya Allah. Makanya dalam hukum agama kita, orang yang berbuat jahat, melihat aurat orang, berzina dan semisal itu, dahsyat hukumannya, dirajam, dipancung dan semisal itu, ya. Nah, maka ini menjadi pelajaran bahwa jika memang tidak ditemukan orang yang sejenis dengan dia, ya, maka hanya ada perempuan yang bukan mahram atau laki-laki yang bukan mahram, ya, untuk mengurusi jenazah perempuan, maka batal hukum memandikan itu. Cukup dengan apa? Ditayamumkan saja. Walaupun ini mungkin agak asing, ya, agak asing dan agak aneh, ya, atau kecuali orang itu bersafar ke negeri kafir, dia menjadi pekerja TKI ke negeri kafir, nggak ada yang mengurusinya, nggak ada perempuan, hanya ada laki-laki, ya. Asing, agak aneh, ya, kasusnya agak aneh. Baik, yang kelima, Jika ketika memandikan jenazah laki-laki muslim tidak didapati kecuali laki-laki kafir atau wanita bukan mahram, maka yang lebih layak mandikan adalah laki-laki kafir. Lalu yang menyolatkannya adalah wanita muslimah tadi. baik. Jika ketika memandikan jenazah laki-laki muslim tidak didapati kecuali laki-laki kafir atau wanita bukan mahram, maka yang lebih layak memandikannya adalah laki-laki kafir. Laki-laki kafir di situ. Perempuan bukan mahram. Mana yang berhak? Laki-laki kafir. Perempuan nggak boleh. Namun yang mensolatinya adalah perempuan. Ini kondisinya jika tidak ada yang lainnya, ikhwan. Negara kita kan alhamdulillah ya mudah, ya, mendapati di mana-mana masjid banyak, laki-laki juga banyak, para kiai juga banyak dan semisal itu. Baik, yang keenam, Jika yang meninggal dunia itu orang kafir, maka boleh untuk kerabatnya yang muslim memandikan, mengafani, dan menguburkan jenazahnya. jika yang meninggal dunia orang kafir, maka boleh untuk kerabatnya yang muslim memandikan, mengkafani, dan menguburkan jenazahnya, ya. Nah, jadi memandikan, mengkafani, dan menguburkan, tidak disolatkan, ya. Jadi artinya orang kafir meninggal dunia, ya, dia punya kerabat muslim, maka boleh bagi kerabat muslim ini memandikannya, mengkafankannya, lalu dia menguburkan, tidak boleh disolatkan jika memang dia tidak ada kerabat yang lainnya. Ini terjadi di zaman sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, anak kecil yang tidak mungkin ada syahwat padanya, maka boleh dimandikan oleh laki-laki ataupun perempuan karena ia boleh dipandang dan disentuh. Terserah yang meninggal dunia adalah anak kecil laki-laki ataukah perempuan. iya, anak kecil yang tidak mungkin ada syahwat padanya, maka boleh dimandikan oleh laki-laki ataupun perempuan karena ia boleh dipandang dan disentuh. Terserah yang meninggal dunia ada anak kecil laki-laki ataukah perempuan. Nah, ini kasus yang berbeda. Yang meninggal dunia mungkin umurnya setahun atau 2 tahun, yang kalau dipandang tidak ada syahwat bagi lawan jenisnya, maka tidak masalah memandikan orang tersebut, ya, jika memang tidak tidak ada indikasi terjadi fitnah untuk memandikannya, ya. Di zaman Imam Malik bin Anas ada seorang perempuan yang memandikan jenazah perempuan,
Kemudian dia setelah dimandikan, dicuci, semuanya dicuci, kemudian dikomentari, perempuan itu kelihatannya bukan perempuan baik-baik kata dia. Kelihatannya dia wanita tunasusila kata dia. Karena saya sentuh ini itunya kok begini dan begitu. Maka kata kerabatnya, laporkan ke Imam Malik. Maka dipanggil perempuan yang memandikan jenazah itu, dicambuk dia. Karena hukuman cambuk, kenapa? Dia menuduh perempuan yang baik-baik sebagai perempuan yang berzina, mengerjakan kekejian dan seterusnya. Lihat, ada hukum di zaman itu sampai dia dicambuk, tukang memandikan jenazah, ya demikian. Maka ya, jika memang tidak ada indikasi ke arah tersebut, ya anak kecil, ya umur 1 tahun misalkan, ya maka atau 2 tahun, maka orang tersebut boleh dimandikan oleh lawan jenisnya. Yang ke-8, setelah Faisal. Jika wanita kafir zimmi dan ia memiliki suami muslim, maka suami boleh memandikan jenazahnya jika memang tidak ada wanita lain, karena nikah itu sama dengan nasab dalam hal memandikan. Iya, jika wanita kafir zimmi dan dia memiliki suami muslim, nah di sini nikah muslim dengan Nasraniyah atau Yahudiyah, nah, ini yang boleh menikah ya. Adapun yang selain agama dua itu maka nggak boleh dinikahi. Ini dalam kondisi masing-masing bertahan dalam agamanya. Berbeda kalau dia masuk Islam, maka namanya muslimah, kan begitu. Ya, namanya muslimah, bukan lagi beda agama. Nah ini jenazah Nasraniyah punya suami muslim atau jenazah Yahudiyah punya suami muslim, ya, maka boleh bagi suaminya untuk memandikan dia karena istrinya, ya, memandikan, mengkafankan lalu dikuburkan. Dia tidak boleh mensolatkan karena dia belum masuk Islam, ya. Namun ya jika seandainya sebagian ulama kita memang mensyaratkan kapan laki-laki boleh nikah dengan beda agama, Nasrani atau Yahudiyah, jika laki-laki itu mampu berdakwah mengajak istrinya kepada agama Islam. Maka demikian. Namun dengan anggapan masing-masing berjalan, yang istrinya tetap Nasrani, laki-lakinya tetap Muslim, punya anak cucu, maka nggak bisa didakwahi, tetap sebagai istri jika dia mempertahankan hubungan pernikahan. Ya, lalu ketika meninggal dunia, maka suami itu boleh memandikan dan mengkafankan ya istri non Muslim tersebut. Yang ke-9, jika seorang suami mentalak istrinya dengan talak bain atau talak raj'i atau nikahnya fas batal, kemudian salah seorang dari mereka berdua meninggal dunia dalam masa iddah, maka tidak boleh yang lainnya memandikannya karena dalam hal mahram seperti wanita bukan mahram. Baik. Nah, jika istri, ya suami mentalak istrinya dengan talak bain. Apa talak bain? Talak 3, nggak mungkin balik, nggak mungkin rujuk lagi. Atau talak raj'i, talak 1 dan 2, masih dalam iddahnya. Ya, atau nikah fasakh, dia fasakh nikahnya karena ternyata ketahuan bahwa yang dinikahi itu adalah saudarinya misalkan, atau misalkan saudari sesuannya atau yang lainnya. Ya, maka kemudian salah seorang dari mereka berdua meninggal dunia dalam masa iddah, maka tidak boleh yang lain memandikannya. Ya, tidak boleh suami atau mantan suami atau mantan istri tersebut memandikannya. Karena dalam hal mahram seperti wanita bukan mahram. Karena mereka bukan lagi mahram. Ya, karena sudah saling bercerai ya di dalam kasus tersebut. Ini aturan ya siapa yang memandikan. Kemudian yang berikutnya aturan dalam memandikan jenazah. Coba akhuna Rizki Muhammad Rizki Maidinsyah Muhammad Rizki, silakan Muhammad Rizki, Iqra. Aturan dalam memandikan jenazah. 1. Hendaklah memandikan jenazah itu amanat dan menutup aib yang dimandikan, dan ia tampakkan hanya yang bagus-bagus saja. Namun jika yang meninggal itu seorang yang fasik atau ahli maksiat, maka sah seperti itu membuka aib
Baik, ini ketentuan di dalam ketika proses memandikan. Hendaklah yang memandikan jenazah itu orang yang amanah, menutup aib yang dimandikan, dan ia tampakkan yang bagus-bagus saja. Ya, jika dia ditanya orang misalkan atau diceritakan yang baik-baik yang dia dapat dari jenazah tersebut. Namun jika yang meninggal itu seorang yang fasik, ahli maksiat, maka sah seperti itu membuka aibnya sebagai pelajaran bagi orang-orang. Tujuannya agar apa? Agar menjadi pelajaran bagi orang lain. Dia membuka aibnya sebagaimana banyak di zaman kita diceritakan oleh seorang pemandi jenazah di daerah Kuwait sana. Yang dimandikan seorang anak muda, kuliah, laki-laki. Kata Syekh, ya orang tersebut diantar temannya yang tabrakan di jalanan, korban tabrakan di jalan. Meninggal dunia. Masuklah ruang jenazah atau ruang permandian jenazah. Kata Syekh, begitu saya buka, aroma yang keluar adalah aroma yang dahsyat. Seluruh ruangan pakai masker, penutup hidung, pasang minyak wangi di hidung, kalah semuanya dengan aroma bau badan laki-laki itu, bau busuk yang menyengat. Ya, namun dengan segala upaya dia dari jauh disiramkan laki-laki itu sampai selesailah prosesnya, lalu dia panggil temannya setelah selesai pengurusan. Kenapa, ada apa dengan temanmu itu, untuk diberikan pelajaran kepada orang itu. Ya, kenapa diceritakan oleh Syekh aroma badannya, bau busuk badannya keluar ketika saya mandikan dia, dari awal masuk ruangan sampai selesai nggak ada habisnya aroma tersebut, walaupun kami sudah berusaha membersihkan semuanya, ya, dari apa yang ada pada tubuh dia, lukanya, darahnya, kotoran, semuanya, kata Syekh, berusaha kami bersihkan, namun tetap aroma itu nggak hilang, kata Syekh. Kita sudah cuci dengan minyak ini dan itu. Maka cerita teman itu, kata dia apa? Dia laki-laki yang gemar menjadi pelaku LGBT. Cerita, ya, diceritakan oleh orang yang memandikan jenazah itu. Jadi apa? Ketika wafatnya, meninggal dunianya, bau badan itu keluar, bau busuk yang menyengat, baru meninggal dunia. Ya, diantar oleh kerabatnya untuk dimandikan. Nah, ini boleh diungkap aibnya sebagai pelajaran bagi orang-orang yang gemar bermaksiat semacam itu. Ya, sebelum dikuburkan, masih di dunia saja Allah sudah tampakkan aibnya dan diazab dia dengan hukum sosial di masyarakatnya. Nauzubillahi min dzalik. Ya, atau kemaksiatan yang lainnya, kata Syekh. Ini jika memang dikenal dia sebagai pelaku maksiat. Dikenal sebagai pelaku maksiat. Ya, maka boleh demikian. Pernah juga diceritakan ya tentang seorang perempuan yang dia nauzubillahi min dzalik seorang pezina yang apa? Ya, yang penghuni kuburan yang terencana perempuan ini akan dikuburkan di kuburan tersebut. Penghuni kuburan ini berdemo ke penjaga kuburan, datang dalam mimpi 3 malam berturut-turut. Mereka menolak. Kami menolak, bukan lagi menolak kenaikan BBM, ya, tapi menolak bahwa perempuan yang bernama Fulana dari kampung sebelah, kami tidak terima dia untuk dikuburkan di pemakaman kita ini. Karena kami tersakiti, terazab juga dengan aroma maksiat dia yang mengganggu penghuni kubur yang lainnya. Maka dengan sebab itu, ya, orang penjaga kubur ini datang ke sana dan menyampaikan perihal tersebut sehingga dikuburkan di kuburan yang lainnya. Dia penasaran ada apa, ditanyakan kepada kerabat karibnya. Ternyata perempuan itu adalah pezina. Diceritakan dia adalah ketika suaminya di warungnya, sehari 2-3 laki-laki masuk ke dalam kamar dia berzina, yang kemudian hamil anak dari perzinahan tersebut yang disangkakan anak suaminya, ternyata anak zina. Anak tersebut lahir laki-laki dewasa yang juga ganteng, tampan. Ternyata dia juga hasrat dengan anaknya yang kemudian juga berzina dengan anak tersebut. Yang lahir anak perempuan lagi dengan anaknya. Yang kemudian anak perempuan itu juga dinikahkan dengan anak hasil zina. Anak zina yang dia berzina dengannya tersebut. Lihat, menumpuk dosa di atas dosa.
Sehingga sampai-sampai penghuni kuburan kami menolak pemakaman perempuan yang inisialnya ini dan itu di kuburan kami. Tadi telusuri demikian. Ya, ini jadi ternyata terkadang aib itu muncul ketika proses pemandian. Namun bagi orang yang terlihat taat, zahirnya taat kepada Allah, aibnya jangan diceritakan. Namun jika dia terkenal sebagai orang maksiat, maka boleh diceritakan sebagai ibrah untuk yang lainnya. Ingat, hati dijaga. Nggak boleh kita niatkan sekedar ceritakan sebagai kebanggaan untuk kita, tidak. Namun sebagai pelajaran bagi yang lainnya. Yang kedua, yang menghadiri proses memandikan hanyalah orang yang memandikan atau orang yang mesti membantu. Iya, nggak boleh ditonton, nggak boleh dibuka di halayak ramai. Dan kalau bisa memandikan ini kondisi tertutup, jangan ada orang lain. Ini kesalahan kita, menunggu tim janaiz datang ketika orang sudah ramai. Ya, di depan rumah lagi orang udah duduk di situ rame-rame, baru dimandikan, kurang tepat. Mungkin akan keluar aib-aib, aroma yang tidak sedap dan semisal itu. Orang berpikir, oh jangan-jangan jenazah ini dan itu, sehingga rasa iba, rasa kasihan enggak ada. Sehingga jangankan didoakan, yang ada di benak orang-orang, oh ini kayaknya mayatnya semasa hidupnya jahat, maka ini aib dia. Ya, orang nggak mendoakan. Ya, maka hati-hati. Ingat, jika ada kerabat karib kita meninggal dunia, begitu tahu hari jam wafatnya, segera urus. Ya, segera urus. Ya, pemandiannya dan semisal itu. Jangan tunggu orang, ditunggu semalam, sehari semalam apalagi, tambah keluar aibnya, tambah busuk badannya dan semisal itu. Jangan. Ya, segera prosesnya. Ya, dan jangan dipertonton kepada orang-orang. Jangan tunggu orang sudah rame datang melayat, jangan. Ya, sudah diwangiin, sudah dikafankan, boleh orang datang melihatnya, ingin melihatnya dan semisal itu nggak apa-apa. Tapi ingat, untuk memandikan jangan tunggu orang banyak. Meninggalnya jam 12 malam, ya jam itu juga dimandikan, ya, diawetkan segera, ya kan begitu, dikafankan segera, jangan tunggu busuk dan semisalnya. Yang ketiga, bagi wali dari jenazah boleh masuk dalam proses pemandian, walaupun ia tidak memandikan atau membantu memandikan, tujuannya untuk menyemangati dalam maslahat. Iya, bagi wali dari jenazah boleh masuk dalam proses pemandian, ya walaupun ia tidak memandikan atau membantu memandikan itu. Tujuannya untuk menyemangati dalam maslahat. Jadi walinya ya si jenazah mayat boleh ikut ke situ, ya, dan dia ceritakan bahwa dia orang ini, dia tanya taat, dia anak yang saleh, dia ini dan itu, maka orang-orang yang memandikannya semangat ya untuk memandikan orang tersebut, dan mereka juga ikut mendoakannya. Dan ingat, dalam proses itu malaikat ada di situ. Kita dilarang berucap yang tidak-tidak. Ya, apalagi mendoakan keburukan. Doakan yang baik-baik, ucapkan yang baik-baik kepada si mayat tersebut, ya, di dalam proses itu. Nah, wallahu taala alam bishawab. Ini yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Insyaallah pada kesempatan berikutnya kita bahas tentang rincian tentang praktek memandikan, kemudian berikutnya mengkafankan. Baik. Pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, amin. Doanya. Apa Ustaz izin bertanya, bagaimana hukumnya jika kita menulis wasiat ketika kita meninggal agar diurus oleh sahabat kita atau tim janaiz? Misalnya yang kita tahu jika yang mengurus keluarga, misalnya kita tahu jika yang mengurus keluarga akan diurus berdasarkan tradisi atau tanpa ilmu syar'i. Baik. Boleh berwasiat ya sebelum meninggal dunia atau ketika sakit, panggil kerabat semuanya atau istri anak-anaknya, dia bilang saya berwasiat yang mengurus jenazah saya nanti adalah teman saya yang ahlus sunnah, ya, atau tim janaiz fulaniyah, ya, dan saya tidak ingin diurusi oleh kerabat ini dan itu atau dan semisal. Enggak apa-apa, dia wasiatkan demikian, ya, dia wasiatkan demikian, itu enggak apa-apa, hal yang dibolehkan,
Dan dalam pendapat ulama yang lainnya bahwa yang paling pertama berhak ada al-wasi, yaitu orang yang diwasiatkan oleh si mayat. Ya, siapapun itu, mungkin dia mengatakan tolong nanti yang memandikan saya adalah tetangga saya yang saleh itu, atau teman majelis saya yang di samping saya yang saleh itu, atau mungkin guru saya, atau mungkin murid saya, atau mungkin dan seterusnya. Ya, boleh dia berwasiat agar diurusi jenazahnya oleh orang-orang yang dia wasiatkan, yang dia yakin dalam proses itu sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada ritual-ritual yang dianggapnya menyimpang dari syariat, maka hal itu diperbolehkan. Wallahu taala a'lam bishawab. Ini yang dapat disampaikan. Ya, insyaallah kayaknya pembahasan kita masih berlanjut dulu. Prakteknya insyaallah nanti barangkali setelah tuntas semuanya, kita siapkan alat-alat dan bahan-bahannya, dan siapkan jenazahnya, Gus. Ya, siapa yang jadi jenazah nanti? Ya, atau nanti ada patung-patung ya dibuat nanti. Itu penting ikhwan. Semuanya praktek nanti ya, harus bisa ya, mental harus berani. Ya, bagaimana cara mengurus jenazah dari awal sampai A sampai Z-nya harus bisa ya, untuk kemaslahatan orang-orang yang kita cintai tersebut. Wallahu taala alam bishawab. Ini yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat kepada semuanya. Pembahasan ini penting, tolong disimpan dan dibaca, difahami ikhwan, difahami agar antum punya keberanian suatu saat untuk mengurusi jenazah qadarullah, suatu saat misalkan ada kerabat kita meninggal dunia dan seterusnya. Wallahu taala alam bishawab, semoga bermanfaat. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.